Salam anak-anak hebat. Perjumpaan kita hari ini kita akan bicara tentang di materi bab 2 tentang praktik demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, Pak Jo mau menjelaskan sedikit tentang materi bab 2 ini. Kita akan mempelajari tentang fakta mengenai praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Yang tentunya ada banyak kenyataan yang harus dibuka dalam membahas mengenai praktek demokrasi dan HAM. Maka itu, mari kita masuk dalam materi kita hari ini. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia itu akar pertama dari demokrasi ini yaitu Pancasila. Yaitu ada dalam sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam batang tubuhnya. Namun, demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud otomatis. Namun, melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasan, serta penghayatan. Mari kita lihat tentang pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Di sini Pak Jo mengambil ada dua, yaitu masa Orde Baru dan masa Reformasi. Nah, masa Orde Baru yang terjadi yaitu yang pertama ada pertumpahan darah karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan dari komunis. Yang berikut ada juga munculnya Petrus, yaitu penembak misterius, dan juga penangkapan atau penghilangan orang. Ada juga kontrol terhadap pers, itu sangat ketat. Dan dalam bidang ekonomi, itu dikuasai oleh keluarga penguasa. Sedangkan pada masa reformasi, ini memberikan kebebasan kepada pers dan juga pendirian partai politik, sejumlah serikat, misalkannya serikat buruh itu sudah diperbolehkan, dan pembebasan sejumlah narapidana politik, dan juga pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali dalam 5 tahun. Dan yang terakhir ada otonomi daerah. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, itu ada bicara tentang kota perlindungan. Kita bisa lihat di kitab Bilangan 35 ayat yang ke-9 sampai 34. Di sini Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain itu tidak dibalas dengan dibunuh, dan dia bisa melarikan diri ke kota-kota perlindungan, yaitu ada enam kota, yang dimana 3 kota itu di sebelah barat Sungai Yordan, yaitu ada Kades, Sikem, dan Hebron, dan 3-nya lagi di sebelah timur, yaitu Galon, Ramot, di Gilead, dan Bazer. Nah, konsep ini kemudian diambil alih oleh gereja Kristen dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan. Nah, perlindungan ini diberikan kepada orang-orang yang dituduh mencuri, membunuh, atau berzina, dan mereka harus bersumpah di atas Alkitab. Mungkin penjelasan lebih lanjut kalian bisa melihat contoh kasus di dalam buku halaman yang ke-27. Sampai sini perjumpaan kita tentang materi bab yang kedua. Kita akan bertemu lagi di materi bab yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.